Halo Sobat Matematika, jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Lebih khususnya pada model matematika SPLDV. Yang pertama yaitu bagaimana mengubah permasalahan ke dalam model matematika. Nah, permasalahan yang dapat pada soal-soal matematika yang kaitannya dengan SPLDV, kita dapat rubah menjadi dua persamaan. Dari dua persamaan itu, masing-masing persamaan memiliki dua variabel. Contohnya di sini adalah AX ditambah BY sama dengan P sebagai persamaan 1, dan persamaan keduanya adalah CX ditambah DY sama dengan Q. Nah, dua persamaan ini yang nantinya menjadi sebuah sistem ya, sistem persamaan linear dua variabel. Biasanya menggunakan variabel X dan variabel Y. Bertujuan untuk mendapatkan satu titik penyelesaian. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah permasalahan sehari-hari menjadi bentuk model matematika. Kita lihat contoh yang pertama. Terdapat 3 kaos dan 4 topi dijual seharga Rp960.000. 2 kaos dan 5 topi dijual Rp990.000. Berapakah harga sebuah kaos? Nah, untuk mengubah menjadi sebuah model matematika atau menjadi bentuk matematika, kalian lihat di sini ada 3 kaos dan 4 topi. Itu dibanderolnya seharga Rp960.000. Kemudian jenis dan model kaos yang sama, 2 kaos dan 5 topi harganya Rp990.000. Nah, bagaimana merubah permasalahan ini menjadi model matematika? Nah, pada gambar yang pertama, terdapat 3 kaos dan 4 topi, harganya Rp960.000. Kita misalkan harga satu kaos adalah X rupiah, dan harga satu topi adalah Y rupiah. Maka model matematika gambar di atas adalah 3X ditambah 4Y, harganya adalah Rp960.000. Bisa kita tulis adalah 3X ditambah 4Y sama dengan Rp960.000. Nah, ini yang disebut dengan persamaan linear dua variabel. Kemudian, gambar kedua terdiri dari 2 kaos dan 5 topi. Harganya Rp990.000. Permisalannya sama seperti yang gambar 1, yaitu untuk harga satu kaos itu X rupiah dan harga satu topi adalah Y rupiah. Sehingga bisa kita buat model matematikanya yaitu 2X menyatakan harga dari 2 buah kaos ditambah dengan harga dari 5 buah topi senilai dengan Rp990.000. Jadi kalimat matematikanya adalah 2X ditambah 5Y sama dengan Rp990.000. Ini juga disebut dengan persamaan linear dua variabel. Nah, karena kedua persamaan tadi memiliki variabel yang sama, X dan Y, 2 kaos dan 5 topi, bisa kita gabungkan dua kalimat tadi menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan Rp960.000, dan persamaan keduanya adalah 2X ditambah 5Y sama dengan Rp990.000. Nah, ini kalau kita gabung seperti ini, antara persamaan 1 dan persamaan 2 memiliki hubungan, maka terdapat dua persamaan linear dua variabel yang saling berkaitan atau berhubungan, maka disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dari sistem persamaan linear dua variabel ini akan satu titik penyelesaian. Penyelesaian ini yang digunakan untuk bagaimana untuk menentukan berapa harga sebuah kaos dan berapa harga sebuah topi. Tapi ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian ada contoh 2. Jumlah dua bilangan bulat adalah 135, sedangkan selisih kedua bilangan tersebut adalah 5. Buatlah kalimat matematikanya.
Nah, untuk merubah menjadi kalimat matematika, maka kita misalkan bilangan pertamanya adalah X dan bilangan keduanya adalah Y. Jumlah dua bilangan bulat adalah 135. Maka di sini ada jumlah, berarti operasinya adalah penjumlahan dua bilangan bulat. Tadi sudah dimisalkan bilangan bulat yang pertama X, bilangan bulat yang kedua adalah Y, sehingga jika X dan Y dijumlah, berarti ditulis dengan X tambah Y sama dengan 135. Nah, jika ditulis seperti ini, X tambah Y sama dengan 135. Ini misalkan menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, di sini selisih kedua bilangan tersebut adalah 5. Kalau kita menemui kata adalah, maka bisa disimbolkan dengan sama dengan. Kemudian di sini kata kuncinya adalah selisih. Selisih itu artinya pengurangan, ya kan? Operasinya adalah pengurangan. Selisih kedua bilangan berarti bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, atau sebaliknya bisa juga ditukar, bilangan kedua dikurangi bilangan pertama. Tapi di sini kita coba yang X bilangan pertamanya dikurangi Y bilangan kedua adalah 5. Jadi selisih X dan Y adalah 5, ditulis dengan X dikurang Y sama dengan 5 sebagai persamaan yang kedua. Sehingga kalimat matematikanya adalah X ditambah Y sama dengan 135 dan X dikurang Y sama dengan 5. Contoh yang ketiga, banyak sepeda motor dan mobil di tempat parkir adalah 90 kendaraan. Jumlah seluruh roda di tempat parkir itu 220 roda. Nah, buatlah model matematikanya. Terdapat sepeda motor, ini kita misalkan sebagai X, kemudian mobil kita misalkan sebagai Y. Banyak sepeda motor dan mobil di tempat parkir adalah 90 kendaraan. Kita gambarkan seperti itu. Nah, bagaimana bentuk matematikanya? Jika sepeda motor adalah X dan mobil adalah Y, maka X ditambah Y sama dengan 90. Selanjutnya, banyaknya roda di setiap sepeda motor itu ada dua roda, maka ditulis dengan 2X. Sedangkan mobil, banyaknya roda terdapat di setiap mobil itu ada 4 roda, sehingga bisa ditulis dengan 4Y. Sehingga jumlah di seluruh roda di tempat parkir itu adalah 220 roda. Atau bisa kita tulis dengan 2X menyatakan banyaknya roda dan 4Y menyatakan banyaknya roda pada mobil, sedangkan 2X menyatakan banyaknya roda pada sepeda motor, adalah sama dengan 220. Atau 2X ditambah 4Y sama dengan 220. Nah, sehingga bisa kita gabungkan antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Banyaknya motor dan mobil di tempat parkir adalah 90 kendaraan, ditulis dengan X ditambah Y sama dengan 90. Sedangkan jumlah seluruh roda di tempat parkir itu ada 220 roda, artinya bisa kita tulis dengan 2X ditambah 4Y sama dengan 220. Kemudian untuk contoh yang keempat, selisih umur ayah dengan anaknya adalah 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat umur anaknya, maka tuliskan kalimat matematikanya. Misal umur ayah dilambangkan dengan X dan umur anak dilambangkan dengan Y. Selisih umur seorang ayah dengan anaknya adalah 40 tahun. Kata kuncinya di sini adalah selisih. Jika ayah tadi X dan anaknya adalah Y, maka X dikurangi Y sama dengan 40. Sedangkan kalimat yang kedua, umur ayah 3 kali lipat umur anaknya. 3 kali berarti di sini operasinya adalah perkalian, sehingga umur ayah disimbolkan dengan X sama dengan 3 kali umur anaknya, berarti 3 kali Y, karena anaknya dilambangkan dengan Y, sehingga X sama dengan 3Y.
atau bisa diubah menjadi bentuk lain, yaitu X dikurang 3Y sama dengan 0. Sehingga kalimat matematikanya adalah X dikurang Y sama dengan 40 dan X dikurang 3Y sama dengan 0. Contoh yang terakhir, keliling suatu persegi panjang adalah 54 cm. Ukuran panjang persegi panjang 3 lebihnya dari lebarnya. Ukuran panjang persegi panjangnya adalah 3 lebihnya dari lebarnya. Nah, tulislah bentuk SPLDV-nya. Nah, unsur keliling dari persegi panjang adalah panjang dan lebar. Misal panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Keliling suatu persegi panjang adalah 54. Kalau kalian masih ingat, rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar, atau bisa dituliskan dengan 2P ditambah 2L. Nah, misalkan persegi panjang ini kelilingnya adalah 54 cm, maka bisa kita tulis 2P ditambah 2L sama dengan 54. Kemudian kalimat yang kedua, ukuran panjang persegi panjang 3 lebihnya dari lebarnya. Artinya, jika panjang disimbolkan dengan P dan lebar dengan L, maka P sama dengan 3 lebihnya dari lebarnya. Artinya adalah P sama dengan L ditambah 3. Atau bila dirubah menjadi bentuk lainnya adalah P dikurang L sama dengan 3. Caranya yaitu dengan variabel L ini kita pindah ke ruas kiri, tadinya positif menjadi negatif, sehingga P dikurang L sama dengan 3. Sehingga kalimat matematikanya adalah 2P ditambah 2L sama dengan 54 dan P dikurang L sama dengan 3. Demikian untuk pembahasan bagaimana merubah dari suatu permasalahan menjadi model matematika. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam Sobat Matematika.